Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah Galaksi, jumpa lagi dengan Ustazah Rista dalam pelajaran PAIDB. Sebelum Ustazah menjelaskan pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ustazah akan membacakan spiritual parada. Disimak baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran menyebutkan Asmaul Husna. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anak-anak, dalam surat Al-A'raf ayat 180 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya milik Allah Asmaul Husna itu. Asmaul Husna atau nama-nama yang baik itu adalah milik Allah. Maka kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah dengan membaca atau menyebutkan Asmaul Husna. Kemudian orang-orang yang menyebut Asmaul Husna untuk hal-hal yang menyimpang, maka Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Baik, setelah tadi mendengarkan spiritual paradigm dari Ustazah, selanjutnya kita akan belajar tentang materi Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, indah, agung, serta mulia, sesuai dengan sifat-sifatnya. Dalam artian perkataan, Asma berarti nama, dan Al-Husna berarti baik atau indah. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Dalam pekan ini kita akan belajar Asmaul Husna dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha Mematikan. Allah berkuasa atas semua yang diciptakan. Bukti bahwa Allah Al-Mumit atau Allah Maha Mematikan adalah tetangga kita yang hari ini sehat, tidak ada sakit, tiba-tiba malam beliau meninggal. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa Allah Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Apakah seseorang yang masih kecil meninggal, atau yang masih bersekolah meninggal, ataupun orang yang sudah tua. Nah, itu semua adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah untuk mematikan makhluknya. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Hayy. Al-Hayyu artinya adalah Maha Hidup. Kehidupan Allah tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Buktinya apa? Bahwa matahari yang setiap pagi ya muncul dari arah timur, kemudian terbenam di arah barat. Nah, itu semua adalah Allah yang menggerakkan. Jadi Allah itu maha hidup, tidak akan berakhir. Yang
ketiga, Al-Qayyum, berarti berdiri sendiri. Allah adalah zat yang mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Contohnya apa? Allah membuat gunung, lautan, membuat galaksi, bumi, planet-planet, semua itu Allah ciptakan sendiri, tidak meminta bantuan kepada makhluknya. Itu adalah bukti bahwa Allah Al-Qayyum, berdiri sendiri. Yang keempat atau terakhir, Al-Ahad. Ahad artinya satu. Al-Ahad berarti Maha Esa atau satu. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan yang lain yang patut kita sembah kecuali Allah. Buktinya apa? Nah, buktinya adalah peredaran matahari, peredaran planet-planet, itu semua yang menggerakkan adalah Allah, Allah sendiri, tidak dibantu orang lain ataupun makhluknya. Ya, itu adalah contohnya. Nah, anak-anak, Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ini, ya, silahkan dihafalkan artinya. Ya, pekan depan akan Ustazah buatkan soal untuk dijawab anak-anak. Nah, setelah kalian melihat video ini, nanti tugasnya adalah membuat kaligrafi dari 4 Asmaul Husna ini. Boleh Al-Mumit, boleh Al-Hayyu, boleh Al-Qayyum, boleh Al-Ahad. Ya, silahkan dibuat yang cantik, yang bagus, dihias ya. Asmaul Husna ini dibentuk kaligrafi beserta artinya ya. Nanti kalau sudah selesai membuat kaligrafinya, silahkan diupload di Google Form yang Ustazah kirimkan di grup kelas ya. Terima kasih anak-anak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.